Umat Islam sekarang ini, kalau ditanya Nabi Adam makan buah apa di surga? Jawabannya buah khuldi. Salah. Di buah itu bukan buah khuldi. Lalu buah apa Ustaz? Pengalaman hidupnya lebih didahulukan dibanding ilmu yang datang kepada manusia dari salah satu alasan mereka mengatakan bahwa Allah tak ada, pengatur alam tak ada, pengatur alam semesta tak ada. Apakah tidak dikabulkannya permintaan? Itu artinya dia tak ada? Bahkan iblis itu merubah yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik. Dan itu telah ia lakukan dan telah Allah tunjukkan kepada kita ketika dia menipu ayah kita Adam alaihi salam. Pemutarbalikan fakta 180 derajat. Pohon yang kalau Nabi Adam makan dari buahnya akan terusir dari surga, dinamakan iblis pohon khuldi. Dinamakan iblis pohon apa? Pohon khuldi. Umat Islam sekarang ini, kalau ditanya Nabi Adam makan buah apa di surga? Jawabannya buah khuldi. Salah. Penamaan itu buah khuldi, penamaan iblis. Itu bukan buah khuldi. Yang menamakannya buah khuldi, iblis, untuk menjebak Nabi Adam. Khuldi apa artinya? Kekal. Ini pohon kekekalan. Ini buah kekal. Kalau engkau makan dari pohon ini, buah ini, engkau akan kekal di surga Allah. Jadi penamaan itu khuldi adalah penamaan iblis. Maka umat Islam jangan ikut iblis. Jangan ikut menamakan buah itu buah khuldi. Buah itu bukan buah khuldi. Lalu buah apa Ustaz? Saya nggak tahu. Tidak ada keterangan di dalam Al-Quran hadis yang ana ketahui bahwa apa nama buah itu. Semoga Allah Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal menyampaikan kita ke pohon tersebut nanti di surga Allah. Nggak tahu nama pohonnya apa, nama buahnya apa, nggak tahu. Tapi iblis menamakannya khuldi. Untuk apa? Untuk menipu Nabi Adam alaihissalam. Kalau engkau makan dari buah ini, engkau akan kekal di surga. Dan Allah tidak mau engkau kekal di surga. Allah mau engkau keluar dari surga. Tertarik? Hawa nafsu ingin, syahwat menginginkan kebaikan di surga Allah, dan takdir Allah Ta'ala segala-galanya. Nabi Adam akhirnya memakan dari pohon, yang dari buah pohon tersebut, yang akhirnya itulah pelanggaran yang beliau lakukan, yang dengannya malah beliau dikeluarkan dari surga Allah Ta'ala. Kalau hanya logika manusia, kalau hanya pengalaman hidup, kalau hanya adat istiadat yang digunakan untuk menilai kebaikan dan keburukan, masih besar kemungkinan iblis bermain di sana. Dan akan sulit bagi manusia berhadapan dengan iblis. Oleh karena itu Allah turunkan petunjuk. Oleh karena itu Allah turunkan hidayah. Allah turunkan syariat. Agar kemudian kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Agar kemudian kita juga tahu ketika yang baik dikatakan buruk oleh manusia, itu tipu daya iblis. Dan ketika yang buruk dikatakan baik oleh manusia, hal yang sama. Maka jangan kembalikan kebaikan dan keburukan hanya kepada logika berpikir, hanya kepada warisan masa lalu, hanya kepada pendidikan dan pengalaman hidup. Dan wallahi, telinga ini pernah mendengar langsung dari orang yang menyampaikannya. Dulu saya fahamnya begini. Kemudian suatu saat saya mengalami ini, akhirnya saya pindah. Disebabkan pengalaman ini, saya pindah pemahaman. Padahal pemahaman yang dulunya itu sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul. Yang dulu yang dia tinggalkan itu, justru itu yang sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul tercinta, sallallahu alaihi wasallam, dan diajarkan oleh Rasul tercinta, justru itu yang sesuai dengan sunnah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib sebenarnya dijadikan uswatun hasanah. Tetapi karena pernah terjadi begini-begini dalam hidup saya, lalu saya dari situ membuat kesimpulan yang benar adalah yang ini, yang itu salah, lalu saya pindah. Subhanallah. Apa yang terjadi di sini? Pengalaman hidupnya lebih didahulukan dibanding ilmu yang datang kepada manusia dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, sering manusia itu ketika melihat itu adalah kebaikan, ketika Allah alihkan dia dari kebaikan yang dia inginkan itu, protes. Nggak terima. Nggak ridho. Kalau tidak dikembalikan kepada agama, kalau tidak diikutkan perasaan ini, hati ini kepada tuntunan Al-Quran dan hadis, manusia itu manusia egois. Saya dan Anda sama. Semua kita akan egois, ikut maunya kita, sukanya kita, baik menurut kita, dan yang menyalahi itu kita tidak ridho, kita tidak rela, kita tidak mau, kita protes karena kita maunya adalah apa yang menurut kita baik untuk kita. Sampai-sampai apa yang menurut Allah terbaik pun kita tetap tidak mau terima. Karena kita maunya begini, kenapa Allah berikannya begini? Kita maunya begini, kenapa Allah tidak kabul-kabulkan? Sampai manusia-manusia zaman sekarang dijadikan itu sebagai alasan untuk mengingkari keberadaan Allah. Salah satu alasan mereka mengatakan bahwa Allah tak ada, pengatur alam tak ada, pengatur alam semesta tak ada. Apa kata mereka? Salah satu argumentasi logika berpikir mereka yang salah dan keliru. Saya sudah sering meminta kepadanya tapi tidak dikabul-kabulkan. Berarti dia tidak ada. Subhanallah. Anda meminta, lalu tidak dikabulkan. Dengannya Anda punya kesimpulan, Allah tak ada. Pengatur alam semesta tak ada. Buktinya saya sudah minta nggak dikabulkan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Intinya adalah sampai saking egoisnya manusia, permintaannya kepada Allah yang tidak dikabulkan membuat dia mengatakan tak ada pengatur alam semesta. Kalau Anda minta sesuatu kepada Pak Presiden, tidak dikabulkan, kemudian minta lagi, tak dikabulkan, minta lagi, tak dikabulkan, minta lagi, tak dikabulkan, lalu ambil kesimpulan Presiden itu tak ada. Gitu kah? Apakah tidak dikabulkannya permintaan, itu artinya dia tak ada? Na'udzubillahi min dzalik. Kesimpulan yang aneh dari sebuah cara berpikir yang aneh. Anda tidak dikabulkan bukan berarti tak ada. Nah,